Ada nih gitar bolong bang, coba ambil deh. Nah ini nih gitar bolongnya. Jadi kita dulu ya kayak gini ngulik berdua pakai gitar bolong ya bang. Ketika saya mainin TF, dia langsung main melodi. F. Oh, seperti itu bang Setip tuh. Dia ngecapruk guys, tapi sesuai rule karena kita punya namanya posisi melodi. Ketika saya main misalkan di A minor. Nah posisi satunya kan melodi seperti ini. Oke. Nah seperti itu. Ketika Bang Setip main, saya main di posisi satu nih melodi. Coba Bang, A minor. Nah seperti itu guys. Jadi di melodi ini ada 5 posisi. Kita mau main posisi yang mana aja itu bebas. Misalkan gini, selain improvisasi juga kita seringnya nebak melodi juga ketika kita main. Nggak hafal melodinya, biasanya kita pakai liriknya dijadiin melodi ya bang ya. Nah, gitu. Ada lagi bang? Kita juga belajar untuk apa sih namanya abang bilang itu kayak pentatonis itu ya. Jadi ya, beberapa posisi scale yang bisa dipakai untuk setiap lagu. Kalau improvisasi itu bisa bang. Oh coba gua tes di A minor. Coba A minor ya. Semacam gitulah. Contoh lagu lain bang, misalkan lagu Charlie biarkan waktu. Nah ini do-nya itu di F ya, tapi berhubung minor, kita mainnya di D minor, nada ke-6 dari F. Coba bang, D minor. Mantap. Seperti itu. Jadi ya memang pengetahuan itu terus berkembang bang ya, di bagian musik juga sama. Kita juga terus belajar. Abang ngasih tahu saya begini. Akhirnya kita juga ikut berkembang walaupun di tingkat yang paling bawah ya, tingkat pedesaan. Tingkat desa lah gitu. Tapi ya minimal kita ngerti ya. Kalau misalkan ada lagu ikan dalam kolam, sikat, kita nggak perlu kemana nih, main di mana nih. Nah itu yang paling penting. Do-nya F, berarti kita main di D. Misalkan kita nggak hafal melodi, ya tinggal nembak. Iya. Biasanya kita dulu seperti itu. Jadi misalkan kalau ada kopi dangdut, jadi dangdutnya tetap nggak hilang ya bang kita nih. Jadi tetap ayak keneh gitu. Jadi sudah sangat melekat lah gitu ya. Nebak lagunya nggak hilang. Nebak lagu pun kan ada ininya bang.
ada rumusnya juga. Ada rumusnya, betul. Rumusnya family chord. Family chord seperti apa sih? Ketika kita main di F mayor, ini kunci 1, kunci 2-nya kemana? Betul. Kunci 2-nya ke sini, 3-nya ke sini, 4-nya ke sini, 5-nya ke sini, 6-nya ke sini, dan diminisnya di sini. Jadi cuma itu aja kan. Kalau nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Cuma Balik 7. lagi ya. Ya. Cuma 7, 7-nya diminis. Jadi ya antara 7 tersebut lah dicari itu. Jangan sampai kita ketika tongkrongan request lagu, kita bingung nyari kunci karena kita nggak tahu Kudu ke mana pindah ya. Kudu ke mana pindah. Kebingung, Sedangkan ini ada ratusan ini kalau dihitung ya. Ternyata kita cuma butuh 7 aja. 7 saja. 7 saja. Yang ke-7-nya itu diminis, jarang dimainin. Berarti kita hanya butuh 6 aja. Mungkin Abang bisa kasih contoh nih buat teman-teman di rumah yang masih belajar gitar, yang masih pemula. Jadi mungkin Abang bisa ngasih tips. Misalkan C sama dengan do, berarti family chord-nya kemana aja nih? Boleh Bang? Atau misalkan di grip yang lain lah boleh. Oke. Di G, di misalkan ya boleh. G. Kalau G ini. Oke. G itu sama dengan do. Ya. Berarti minornya ada di E. Gitu Bang. Berarti dia kunci 2 ya. Jadi minor itu la. Jadi nada ke-6-nya dari do-nya itu. Do-nya misalkan G. G, A, B, C, D, E. Ya. Nah, itu la-nya ini. Berarti itu sudah masuk family chord ya. Family chord. Ya, berarti kalau G sama dengan do, berarti itu kunci 1 tuh. Ini kunci 1 G. Kunci 1-nya G. Kunci keduanya ini. A minor. Ketiganya ini. Ketiganya masih apa itu? B minor ya? B minor. B minor. Keempatnya ini. C. C. Kelimanya D. Keenamnya E. Keenamnya E minor ya. Terakhir berarti family chord dari G itu G, A minor, A minor, B minor, B minor, C, C, D, D, sama E. E. Nah, Nah, itu begitupun kalau misalkan digeser dari G ke Gis ya. ya. Dari G ke Gis. Family chord-nya tetap, langkahnya tetap Bang. Jadi Gis, bass minor, Cis, C, C. Oh iya, C, minor, sorry. Dis, Cis, Dis, Pis. Fis. Oke, itu yang Cuma untuk 6. pemula mungkin bisa ditangkap barusan sedikit ada tips lah dari Bang Toke. Jadi kalau G sama dengan do itu family chord-nya kemana aja tadi sudah dijelaskan. Oke Bang, lanjut Bang. Jadi misal ini jadi saya yang ngeguruin nih. Padahal Bang Steve yang paling jago di sini. Jadi buat pemula intinya kalau yang udah pinter skip aja ya. Ya, nggak usah di komen juga. Nggak usah di komen lah. Tahu sama tahu aja lah. Sama tahu. Kita untuk ngajarin yang pemula aja. Ketika yang pemula mau jadi gitaris tongkrongan ya. Kita nggak mungkin ngapalin lagu segitu banyaknya lagu Bang. Yang penting kita tahu rumusnya aja Bang. Tahu rumusnya. Okay. Rumusnya ketika orang mau request misalkan lagu kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nah, itu family chord itu. Nggak jauh dari ini kita mainnya di D. Sebenarnya dia do-nya itu di F. Nada pertamanya di F. Nah, ini minor main di D. Sama ketika kita main lagu biarkan waktu teruslah berputar. Nah, ini kan dari kunci 6 ke kunci 3. Karena kunci satunya kan di sini. Gitu. Jadi nggak bakalan ada yang lari dari kunci 1 2 3 4 5 6 ini Bang, itu kunci lah ya. Ketika main lagu.
Misalkan lagu Tere, kita kan pemuda jadul nih. Pemuda jadul, jadi lagu-lagu baru kita kurang paham. Iya, iya. Tere kita belum pernah mainin juga. Saat jauh darimu. Nah, ini kunci 6 ke kunci 3, Bang. Iya. Saat jauh darimu, tersirat tanya dalam anganku. Nah, ini baru kunci 1 nih. Jadi kita nggak pernah bakalan jauh dari family chord tersebut. Bagi yang masih bingung apa sih itu family chord? Family chord ada di Google. Oh, ada di Google ya. Google. Jadi kita cuma belajar family chordnya F, G, A, B, C, D, Ya. E. Ya. Itu yang mayornya aja. Ketika ada A minor, misalkan A minor. Nah, A minor di sini berarti nada dasarnya di sini, Bang. Iya. Di C. C sama dengan A minor gitu, Bang. Ya. Sok lanjut, Bang. Kasih tip buat pemula, Bang. Ya, tadi sudah dijelaskan lah, walaupun sedikit untuk pemula mungkin bisa ditangkap karena posisinya kalau kita mainnya pakai kunci gantung namanya kunci balok seperti ini, tentu itu akan mudah sebab langkahnya juga jelas lah dari misalkan di G kesininya itu hanya loncat satu kotak saja gitu. Ya, jadi betul. mungkin kalau untuk pemula bisa ditulis untuk menghafal juga boleh-boleh saja, itu sah-sah saja lah. Jadi tidak akan kesulitan gitu. Jadi hanya mungkin tinggal menghafal lagam aja kali ya. Kita pakai istilah lagam. Kalau misalkan syairnya misalkan seperti apa, hanya lagam saja yang kita perlu perhatikan. Kalau family chordnya atau kuncinya kan nggak akan lari kemana-mana. Yang penting tahu kunci satunya kemana, atau lagu itu G sama dengan do-nya tuh apa seperti apa. Yang penting tidak lepas dari family chord dan tidak akan kesulitan tentunya. Ya. Seperti itu kan, Bang ya. Dan dia nggak lari kemana-mana kan pastinya gitu. Pastinya nggak lari kemana-mana. Walaupun misalkan ritme main di mayor, tapi kok melodinya main di minor gitu loh, Bang. Kan orang mungkin akan berpikirnya bukan tepatnya seperti ini, Bang. Tepatnya ketika kita G, ketika A minor lah, contoh A minor. Kita main di A minor. Kenapa mainnya di mayor? Atau kita main mayor, kenapa mainnya di minor? Nah, karena setiap melodi itu ada 5 posisi, Bang. Nah, coba ceritain dong biar jadi sedikit ini juga. Misalkan kita A minor, lagi di A minor. Oke. Jadi kita bebas menentukan kita mau main di posisi mana. Oh, gitu ya. Main di posisi 1, main di posisi 2, main di posisi 3, main di posisi 4, main di posisi 5, itu bebas. Atau dikombinasi antara kita main di posisi 4 sampai sama 1 atau 1 sama 5, itu bebas. Itu sama aja. Do re mi fa sol la si do juga. Contoh gini, Bang. Sok, Bang, kurang buktikan ayeuna. Abang main melodi ya. Misalkan di A minor aja lah. Biar mudah ditangkap. Saya main di A minor nih. Oke. Nanti dari A minor ke G lah, ke G sama ke F aja lah. Baik, di A minor ya. Ya. Kita main melodi improvisasi. Kita main di posisi 1, mau di posisi 2, 3, 4, 5, atau dikombinasi ke 1 apa 5. Contoh begini. Tuh, Bang, di ritmein, Bang. A minor ya. Ya. A minor. Terserah gripnya mau kemana setelah A minor. Tapi kita masih di family chord ya, nggak lari dari family chord. Ya, siap. Oke. Tuh, tua. Ini posisi 1. Posisi 1. Sekarang ritmenya rubah. Biasa dreng dreng. Nah. Sekarang kita main di posisi 2. Yuk.
3 Bang. Yo. Posisi 4. Posisi 5. Yo. Nggak bisa di sini berarti. Yo. Gitu. Ya, mantap. Kita bisa main di mana aja dengan kondisi asal nada dasarnya A minor. Iya. Nada dasar A minor mau setelah A ke G, setelah A ke D, mau seperti itu kuncinya nggak apa-apa. Bebas. Bebas, yang penting masih A di minor. family ya, masih. Kalau misalkan nadanya di B minor ya kita tinggal geser aja. Iya. Ketika posisi 1 A minor di sini berarti kalau B-nya main di B minor, Ya. nada dasarnya kita tinggal geser posisi satunya di sini. Oke, itulah teman-teman. Barangkali bisa sedikit membantu bagi khusus Bagi yang pemula ya. pemula. Kalau yang Kalau yang sudah jago ya di jago, skip aja lah. Kita juga belum jago sebenarnya.